Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengar suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema renungan kita menyangkut Injil tadi adalah pintu. Saudara, pintu merupakan bagian amat penting dari sebuah rumah. Melalui pintu, orang bisa masuk dan keluar dari rumah. Rumah dikatakan sempurna kalau sudah mempunyai pintu. Dalam Injil hari ini, Yesus mengibaratkan dirinya adalah pintu. Yesus adalah pintu untuk keluar dan masuk menuju keselamatan, dan Yesus sendirilah keselamatan itu. Gambaran ini
cukup bermakna, terlebih dalam hidup keseharian kita, juga hidup pelayanan dalam gereja. Maksudnya, hidup atau pelayanan akan kehilangan artinya bila dilakukan di luar penggembalaan Kristus. Akulah pintu ke domba-domba itu, kata Yesus. Ketika pintu dibuka, domba-domba akan berhamburan menemukan gembalanya. Kasih, pengampunan, damai sejahtera, dan kesembuhan lahir batin sudah diberikan oleh Sang Gembala Agung dengan berlimpah. Kelimpahan kasih itu terbukti di salib. Dan di bawah salib, semua domba merunduk menerima berkat dan rahmat berlimpah, agar dapat menjadi domba yang baik, bermutu, berdaya pikat, dan berdaya tahan terhadap tantangan dunia. Serigala-serigala siap menerkam, tetapi domba tetap bertahan karena percaya. Sang Gembala sejati telah mengalahkan dunia. Saudara, kita semua mempunyai peran sendiri-sendiri sebagai gembala, baik dalam skala besar maupun kecil. Kita terpanggil untuk menjadi gembala yang baik di tengah keluarga, sekolah, komunitas basis gerejawi, komunitas biara, dan di mana saja kita berada. Supaya dapat menjadi gembala yang baik, biarkanlah diri kita didombakan, dijadikan domba oleh Sang Gembala Agung, agar menjadi rendah hati, lembut, suka mengampuni, dan membawa damai bagi sesama. Rahmat-Nya berlimpah tersiapkan. Reguklah dan pergilah, jadilah gembala yang tahu menuntun, dan jadilah juga domba yang taat pada gembala. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan, antarlah kami selalu untuk masuk melalui pintu, yaitu Engkau sendiri, agar kami mendapat keselamatan, dan jagalah kami selalu dari segala serigala-serigala. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.